Ngobrol by telepon cenderung to the point gitu. Ya, nah itu buat orang sales kagok. Ini keren banget topiknya, wajib semua yang berkomunikasi terhubung secara digital, mau nggak mau kita harus mengakui ini eranya begitu ya. Things you must do when selling through telepon, through video calls, through virtual meeting, bahkan kemudian semua yang bersifat online ya. Dan bagaimana caranya memaksimalkannya? Kita akan berbincang bersama dengan Mr. James Gui. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Ola dan selamat pagi smart listeners di seluruh Indonesia. Senang sekali openingnya, keren banget Ola. Thank you. Keren. Nah, ini kalau Anda nggak bersemangat juga, kita warnanya udah sangat atraktif banget ya, merah sama kuning sih. Aduh, ini sayang banget ya smart listener ya. Oke, jadi kalau Anda ingin ya punya kesuksesan yang berlipat ganda gitu ya ketika mempergunakan semua yang bersifat online, percakapan online gitu ya. Si penjualan Anda, penawaran Anda, kemudian percakapan Anda itu dilirik dan sebagainya, maka Anda wajib menyimak perbincangan kami sampai tuntas ya. Ini part yang pertama ya. Jadi ada rahasia-rahasia lain yang akan dibukakan begitu. Nah, Pak James, kalau kita membahas atau kita bicara tentang memaksimalkan perbincangan online, apakah Pak James melihat masih banyak di antara kita yang menganggap bahwa ini nanti akan berlalu, online itu akan berlalu dan akan balik lagi seperti sebelum online? Apakah Bapak melihat ada fenomena gitu ya di kalangan masyarakat, para seller ya, penjual, marketer gitu kan, pemilik bisnis? Seperti apa tanggapan Pak James? Silakan. Yes, Ola, ya memang demikian ya. Banyak orang, terutama orang sales lah ya, yang masih anggap yang jualan lewat telepon, video call, digital meeting dan sebagainya itu hanya sementara ya, karena itu hanya sebagai alternatif ya. Pilihan kedua, pilihan pertama tetap masih face to face ya, face to face offline ya. Oke. Dan kenapa demikian? Karena kita sebagai orang sales dari dulu sudah didoktrin ya, mau kalau jualan harus ketemu dengan pelanggan, betul kan? Ya, jadi dan bahkan ada kata-kata pepatah seperti orang sales untuk apa di kantor? Duit nggak di kantor, duit di luar itu. Jadi keluar cari duit, betul kan? Jadi jadi orang sales yang di kantor itu dianggap orang sales yang tidak jualan ya. Bahkan kita sebagai sales leader, banyak sales leader justru bilang jangan terlalu banyak di kantor karena ada banyak orang sales yang tidak nyaman keluar ketemu customer ya, itu sembunyi di kantor, pura-pura isi laporan, pura-pura tugas administrasi, betul ya. Jadi buat di benak orang sales yang lebih banyak di kantor itu tidak produktif, itu tidak jualan. Orang sales yang benar-benar produktif adalah orang sales yang tidak ada di kantor, di lapangan jualan. Nah, dengan kondisi pandemik ini, orang sales justru sudah dilarang keluar dan kalaupun mau ketemu klien nggak mau ketemu dia. Mau tidak mau harus jualan di dalam kantor atau ya di dalam kantor, dan itu sangat-sangat bertolak belakang dengan paradigma atau doktrin yang sudah diajarkan bahwa orang sales harus di luar ya. Maka dari itu banyak orang sales tidak nyaman jualan dari kantor, tidak nyaman jualan by phone, tidak nyaman jualan by video call, apalagi jualan by digital meeting. Nggak pernah mereka, betul kan? Jadi maunya oke, cepat-cepat ini pandemik selesai supaya saya bisa kembali terjun ke lapangan. Ya, itu mindsetnya ya. Jadi yes, you are right. Banyak orang sales justru sekarang nggak tahan, pengen cepat-cepat turun ke lapangan. Oke. Nah, betul memang di satu sisi ketemu di lapangan ini satu hal gitu ya. Artinya kita juga melihat udah banyak kok yang memang melakukan pertemuan tatap muka. Tapi juga masih tetap
tidak sedikit gitu kan perusahaan-perusahaan yang melakukan perbincangannya itu melalui online gitu ya Pak James. Yes. Apalagi kalau misalkan kliennya ini berjauhan ya tempatnya, artinya di luar kota, satu di Jakarta, satu di mana begitu. Ya, sehingga online memungkinkan gitu. Nah, apa sih yang paling kalau menurut Pak James ya, selama 2 tahun ini Pak James juga banyak memberikan pelatihan ya, banyak yang bertanya, konsultasi gitu. Itu kenapa orang sales tidak nyaman, tidak pede, atau apa penyebab ketidakberhasilan melalui online gitu Pak? Persiapannya kurang matang ya. Persiapan untuk berkomunikasi lewat online kurang matang. Karena banyak orang sales kalau face to face, itu percakapan dan presentasi itu cenderung lebih spontan kan Ola ya. Kita lagi conversation cenderung lebih spontan dan percakapannya, pengembangan dari percakapannya itu conversationnya akan nanti nge-flow aja gitu. Ya, sambil kita ngobrol, sambil kita ngopi itu nge-flow. Tetapi itu sulit terjadi kalau kita ngobrol by telepon. Ya kan? Ya, ngobrol by telepon cenderung to the point gitu. Ya. Nah, itu buat orang sales kagok. Karena orang sales itu banyak basa-basinya, belok sini, belok sana, baru masuk gitu. Nah, begitu harus to the point, dia udah kagok nggak tahu harus gimana masuknya, dan masuknya terkesan formal maupun garing. Ya, jadi dia kurang menguasai dialog percakapan online. Ya, ya. Terutama misalkan yang udah bolak-balik kayaknya dari tadi dia nanyain apa kabar Bapak gitu ya. Udah di tengah-tengah masih nanya apa kabar. Maksudnya gimana kondisi kesehatan. Jadi kayak mengulang-ulang gitu ya Pak James ya. Setuju.